Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita kembali lagi di channel Kisah Misteri yang akan mengungkapkan semua kisah misteri yang ada di sekitar kita. Oke, malam ini kita udah bersama narasumber kita. Oke, jadi begini. Yang mau saya ceritakan itu adalah sebuah kisah yang benar-benar terjadi, yang Om alami pada waktu SMA kelas 2, kelas 3 pada waktu itu ya. Kelas 3 SMA. Ya, kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA itu sekitar tahun 87-an. Ya, 87. Ceritanya pada waktu itu di sekolah kita itu sedang mengadakan persami. Perkemahan Sabtu Minggu. Perkemahan Sabtu Minggu. Pesertanya adalah anak-anak kelas 1 dan kelas 2. Pada waktu itu Om udah kelas 3. Pesertanya kelas 1 kelas 2, sedangkan panitianya adalah teman-teman pengurus kepramukaan di sekolah yang kelas 3 dan guru-guru pembina dan beberapa guru kan. Cuma Om nggak ikut, tidak ikut terlibat di kepengurusan, dan tidak pernah ikut pramuka. Ceritanya rombongan berangkat ke bumi perkemahan pada waktu itu diadakannya di Desa Kemuning. Kemuning itu berarti maksudnya Karangpandan ya Pak ya? Ya, Kemuning, jadi dekat Candi Cetok. Oh, tinggi berarti. Dekat Candi Cetok, Candi Suko itu. Nah, cuma beberapa hari sebelum pelaksanaan kemah persami itu ada salah satu senior di kepengurusan pramuka yang menjadi panitia kemah itu menjumpai Om dengan mengatakan begini, ini teman-teman yang mau kemah persami, nanti pada malam hari kita akan melakukan shock terapi, jadi pelatihan mental. Jadi rencana yang disampaikan ke Om itu nanti ketika pas acara api unggun itu seolah-olah Om dengan beberapa teman datang ngamuk di situ, ngobrol-ngobrol api unggun. Ceritanya jadi preman ya? Iya. Alasannya marah karena tidak dilibatkan di kegiatan kemah. Alasannya begitu. Karena itu sesuatu yang positif untuk menggembleng mental adik-adik pramuka kelas 2 kelas 1 itu, akhirnya Om setujui. Dan pada waktu mereka berangkat Sabtu pagi, mereka berangkat ke Kemuning dengan naik truk itu. Nah, truk Om dengan beberapa teman Om berempat pada waktu itu ada namanya Nur Sahid yang rumahnya Tauhudan, terus ada Ali Nurdin yang rumahnya Petoran Jebres, dan ada Abu Amar yang rumahnya di Baruanti. Berempat dengan Om naik bis, kita nyusul naik bis sampai ke Kemuning di Lumah. Tapi kita tidak langsung masuk ke lokasi perkemahan, enggak ya, jadi kita sembunyi, kita nongkrong di warung. Dan kehadiran kita kan tidak diketahui teman yang lain. Dan mereka pada pasang tenda dan persiapan kegiatan dan segala macam. Terus kira-kira pada Isah itu kita dikode oleh salah satu panitia itu, karena disampaikan bahwa rencana kita ini panitia yang lain nggak tahu, jadi supaya kelihatan mungkin natural. Nggak bohongan, nggak settingan. Jadi pada Isah itu semua peserta itu dikumpulkan dan di tengah dinyalakan api unggun dan segala macam, dan seperti biasa mereka menyanyi, berdoa dan segala macam lah, sesuai dengan
sesuai dengan yang kita sepakati, pada saat pas puncaknya api unggun itu kita berempat ini masuk ke lokasi kemah, dan kita bikin gaduh di situ. Puncaknya api unggunnya itu kita rusak, kita apa? Mungkin diobrak-abrik gitu. Apinya itu wah pada lari semua, pada histeris. Peserta kemah itu pada lari histeris, pembinanya juga pada lari semua, bahkan guru-guru pembina itu lari, ngumpet mereka. Ngumpet, karena kan mungkin belum tahu bahwa itu kita kan. Iya. Dikira orang kampung atau gimana, lari ngumpet itu. Sehingga situasi menjadi senyap, Kacau gitu. mencekam. Pada situasi mencekam ini ada salah seorang panitia yang berkoordinasi dengan kita, namanya Hermanto. Dia ahli anak Jakarta tapi sekolah di Solo. Pada situasi mencekam ini Hermanto langsung masuk ke tengah lapangan tadi itu dan dia berceramah, bercerita, ternyata kalian itu bermental, wah itu intinya pada akhirnya dia menceritakan bahwa ini itu sebenarnya hanya settingan. Ini adalah untuk ujian mental, melatih mental, melihat mental kalian seperti apa. Ini hanya sebuah shock terapi yang diberikan dan segala macam. Setelah si Hermanto, si panitianya ini selesai menyampaikan orasinya itu, akhirnya kita berempat dipanggil oleh guru pembina kan ketahuan ini murid sendiri gitu. Tuan panggil bawa ke tenda panitia. Siang itu kita ya dimaki-maki meskipun kita sudah menyampaikan maksud dan tujuan bahwa ini atas permintaan saudara untuk tujuannya itu tadi kan. Tapi salah satu guru pembinanya yang namanya Pak Amir itu marah beneran itu, dan akhirnya keputusannya malam itu juga kami berempat harus meninggalkan lokasi kemah. Padahal itu jam 8 malam. Jam 8 malam kan. Jam 8 malam lebih lah. Wah ya kacau itu. Bingung, mah kemana gitu. Sedangkan di luar kan tahu sendiri Kemuning dinginnya kayak apa gitu. Mana cuma segitu belum pakai kendaraan sendiri kan ya Om? Belum. Gak ada yang namanya motor. Belum. Sehingga akhirnya mau nggak mau ya kita sih sama teman-teman akhirnya happy aja. Jadi kita tetap turun dengan kan kita masih SMA, kita belum paham, buta dengan lokasi arah-arah buta itu. Jadi kita jalan turun dari lokasi kemah itu di daerah Kemuning, kita turun sampai di pertigaan jalan besarnya Karampan dan Tawangmangu itu. Oh yang ke kiri Kemuning itu? Iya. Iya kan. Kalau dari bawah Karangpandan, Kemuning kan kiri. Tawangmangu kan lurus. Iya. Nah, kita turun. Sampai kita turun jauh juga. Kita lewat kebun apa ya waktu itu ya? Kebun cengkeh kayaknya. Oh, cengkeh. Ya, kebun cengkeh, jeruk pada waktu itu. Baik begitu sampai pertigaan kita ketemu angkot yang dia kan ditanyai mau kemana ini, mau ke Solo. Si kernetnya bilang ini angkot ini nanti berhenti di Karanganyar, cuman ini nanti dari pertigaan Karangpandan ini dia akan naik dulu, setelah sampai di terminal Tawangmangu dia akan balik turun tapi lewatnya PTC.
Oh, lewat MTC. Lewat yang jurusan Jalan MTC. yang curam itu. Betul, lewat MTC itu. Maksudnya kita daripada mikir jam segini udah nggak ada angkutan yang lain ya lah. Artinya udah. lama nggak masalah. Akhirnya kita berempat, oh ya kita naik Angkot. angkot itu, kita naik sampai Tawangmangu dan mereka menurunkan beberapa penumpang kan. Setelah itu tinggal kita berempat terus dia turun, bener dia ambil kiri yang jurusan ke MTC itu. Ya udah, jam-jam segitu pada waktu itu jalan ya belum terang-terang banget. Makin malam padahal tadi udah turun jam 8. Udah tuh Bisa jadi jam 9-an itu. iya mungkin lebih itu. Nah terus setelah kita turun arah MTC itu di suatu tempat yang kita nggak tahu namanya, Daerah mana? daerah mana kita buta, kita nggak ngerti, ada penumpang ibu-ibu ya, ibu-ibu artinya sudah bukan remaja, udah ibu-ibu sudah nawe juga, dia naik ke angkot dan sudah mikir macam-macam, naik angkot jalan lagi. Cuma awalnya kita herannya begini, ketika di posisi yang sepi ini, ketika sudah mulai masuk ini sawah, ini kanan kiri sawah, jalannya sepi, kanan kiri sawah itu, tiba-tiba si ibu itu minta turun, bilang ke keneknya minta turun, masa turun sini, kiri. Terus Karena keneknya posisi bener-bener sawah. Nggak ada kelihatan rumah-rumah. nggak ada. Terus si kenek kan Bingung. bingung kan, nanya, loh nggak salah nih bu, ini tuh ibu mau kemana, ini udah malam loh. Terus si ibu itu bilang bahwa dia mau ziarah ke pemakaman di atas itu kan, pemakaman Jabal Kanil, dia bilang gitu. Dan kita nggak ngerti, kita dengar nama Jabal Kanil itu ya baru itu. Asing gitu ya. Asing, kita dengar baru itu ya. Oh, akhirnya kan pada kalau memang mau ziarah, iya pasti tempatnya sepi kan. Ibunya turun, setelah membayar, ibunya turun, terus angkot jalan lagi. Setelah mobil jalan itu, si sopir tiba-tiba ngomong, nyekar berarti ini malam Jumat nih. Gitu. Terus kena agak diem sejenak, oh iya, nah ini Jumat Kliwon ya kan. Kita berempat kan kaget, wah mati, Jumat Kliwon. Dan tiba-tiba sopir si kena itu tiba-tiba teriak, kita panik, bingung lagi. Nah, kita melihat kenanya apa, ternyata setelah kita ngomong bahwa ini malam Jumat, si kenanya itu ngerogoh kantong tempat dia nyimpen uang yang dikasih ibunya tadi itu, uangnya udah nggak ada. Jadi ketika diambil tuh yang dia dapetin daun Yang tadi. oh. Ya artinya nggak ngerti, uangnya nggak ada, ketika diambil ini daun. Wah itu itu sopirnya langsung teriak-teriak minta balik, sopirnya kita balik ke atas gitu. Dan padahal kita kan mau pulang ke Solo kan. Solo ini mati ya. Sehingga Nambah lagi. daripada kita naik ke atas itu juga nggak ada Angkot lagi belum tentu ada angkutan lagi, dan kita juga belum hafal daerah itu. jalan-jalan. Pikir kita paling jalan dekat, paling sampai perkampungan kan. Akhirnya ya udah, akhirnya itu angkotnya balik ke atas, nggak berani melanjutkan perjalanan. Kita berempat turun jalan kaki. Jadi berpasangan dua-dua, karena masing dua ini kan bawa tongkat pramuka, ini ditaruh di bahu satu sama belakang, tengahnya tas kita digantung di situ. Iya. Jadi dua depan, dua belakang gitu. Jalan akhirnya, jalan bergeser dan udah sampai, kita ngobrol, udah nggak mikirin itu. Gua enjoy berarti ya. Ya mungkin belum ngeh kali ya, belum ngeh.
Nah terus setelah beberapa saat kita jalan itu eh, di kejauhan itu kita melihat ada nyala lampu. Oh masih jauh itu, Berarti di perkampungan nih. kita ayem tenangnya kan di situ. Oh itu ada perkampungan itu, ya semangat jalan. Jadi suasananya ya luar biasa. Jadi yang kita ingat di kiri kita itu ada irigasi air ya. Jadi Sawah jalan gitu. sawah ini irigasi air dan airnya mengalir Gelicik gitu. gitu. Udah kita jalan, oh ayam, ada depan ada kampung, udah jalan lah itu. Baru berapa meter kita jalan itu kita ngelihat di depan itu ada pohon besar di kanan jalan ya. Kanan jalan. Berarti di seberangnya gitu di ya. seberangnya itu pohon besar gitu. Lama-lama kita melihat, kita ngerasa kok melihat kayak ada yang berdiri ya di bawah pohon. Dan kita belum mikir apa-apa. Oh mungkin bayangan gitu mikirnya. Nah, bisa jadi begitu, karena ini kan dia kelihatan kan cara pantulan cahaya yang masih jauh kan. Oh iya. Cuma karena ini gelap mungkin biasanya ketangkap kita. Semakin kita dekat kok semakin bentuknya semakin jelas dalam hati. Oh ini cewek, rambutnya panjang cuma menghadap ke sana, jadi membelakangi, betul membelakangi kita, tapi masih jauh di depan kita. Kita jalan terus teman-teman tak mau siap center gitu. siap centernya pada dipegangi semua itu. Selang beberapa langkah itu si cewek ini noleh dan kelihatan kalau matanya itu nyala merah tanpa ekspresi ya, kita juga nggak jelas, jadi maksudnya tanpa ekspresi yang kelihatan cuma nyala merah matanya itu. Teman-teman pada panik gitu, jalannya semakin lama semakin minggir ke got itu ya. Terus saya ngomong, karena saya melihat bola matanya nyala merah itu, saya kasih komando ke teman-teman, nggak usah dilihat, mata lihat ke bawah, lihat ke jalan, dan senternya dinyalakan supaya nggak nyungsep ke saluran air itu ya. Dan cilakanya masing-masing kan bawa senter, yang jelas-jelas tadi itu nyala. Entah karena kita mendatnya nggak bener, karena panik, atau memang nggak nyala, kita nggak ngerti. Empatnya itu sama sekali nggak nyala. Kacau. Jadi tapi beruntungnya sepanik apapun kita itu nggak kocar-kacir, nggak yang lari panik gitu. Nggak. Jadi kita masih panik tapi ya udah mau gimana. Jadi lanjutin jalan ya udah lanjutin jalan sambil pegang senter meskipun tidak mati nyala. gitu ya. Iya. Jalan terus dan sampai melewati si sosok wanita Perempuan tadi. itu. Kita tidak berani melihat karena jadi sama sekali nggak ada yang nengok. Enggak. Tapi 4 orang ini lihat semua. Benar-benar lihat semua. Lihat. Sehingga mereka paham, nggak usah lihat, kita langsung nunduk. Jalan. Dan alhamdulillah akhirnya kita sampai di perkampungan. Tapi begitu kita ketemu rumah pertama di perkampungan itu kita memberanikan diri belok, kita ketok pintu. Setelah beberapa saat ada bapak-bapak yang keluar itu membukakan pintu dan melihat kita kan masih bocah-bocah ini kan SMA kelas 3 ya, pakai seragam lagi. Pakai seragam pramuka, jadi kan nggak begitu mencurigakan. Akhirnya kita cerita kalau kita kemah, kita kemalaman karena main dulu
semalaman kehabisan angkot, Angkot. terus minta minum kayak gitu. Dibuatkan minum atau apa itu ibu-ibu buatkan belajar buatkan minum teh hangat itu. Kita berempat udah kita di teras itu masih posisi nafas mau makan itu sambil Mana habis ketemu. Nah, pada posisi itu kita cerita ke bapak, Pak, kita bertanya itu bukan tidak semata-mata kita berpikir bahwa itu hantu atau apa. Kita bertanya, Pak, jam segini kok di bawah pohon itu tadi ada ibu-ibu yang masih berdiri di situ, Pak ya. Makanya bapaknya bilang, kowe ini bejo, kamu tuh beruntung. Selamat, tidak terjadi apa-apa karena bapak itu melanjutkan ceritanya, seminggu yang lalu itu baru saja ada peristiwa seorang ibu-ibu yang meninggal di lokasi itu karena ditabrak angkot. Gua kira sampai semakin gemeter ya. Bayangin di usia itu dengar cerita kayak gitu, akhirnya bapak itu bilang udah nggak usah dipikir, minum dulu aja biar biar seger. Pikiran juga. Setelah beberapa saat minum, karena kita mikirnya daripada ntar kemalaman, setelah minum kita pamitan ke bapak untuk melanjutkan perjalanan. Dan bapak itu ya udah, hati-hati, ini udah aman, ini kesana itu udah perkampungan. Oh, Kampungan. Kita pamit, terima kasih sudah dibuatkan minum. Kita melanjutkan perjalanan jalan kaki berempat, tapi sudah agak tetangga lain. Tiba-tiba dari belakang itu ada sorot lampu, kita nengok, oh ini ada mobil. Karena ini sudah di perkampungan, terang dan kita pakai seragam, kita berani nyegat ini. Akhirnya angkot itu berhenti, kita ngomong, Pak, nunut Pak, nebeng gitu. Saya mau ke Solo. Sopirnya mobil pickup itu ngomong, ini saya mau ke pasar Karanganyar, jadi ini nanti mentoknya paling di sekitar Palur. berarti nggak sampai Solo gitu ya? Sampai Solo, ya nggak apa-apa. Kita tenang, naik berempat, cepat kan? Kita sampai di pertigaan, satu pertigaan, sehingga kita diturunin di situ. Mobilnya itu ngelanjutin perjalanan belok kanan ke Karanganyar. Dan karena kita sudah merasa tenang dan capek, kebetulan kita melihat ada kantor polisi di kiri jalan itu. Ada kantor polisi, lupa kantor polisi apa ya, polsek. Akhirnya kita berempat memutuskan kita istirahat aja dulu di sini. Kita di trotoar, tiduran di situ, bantal pakai tasnya masing-masing, udah tiduran. Terus subuh mungkin, subuh itu kita pada bangun melanjutkan perjalanan jalan kaki. Jalan kaki terus entah berapa jam itu ya. Akhirnya sampai di daerah Petoran, Jebres, di depan PMI. Karena salah satu teman kita yang namanya Ali Nurdin itu rumahnya di situ. Oh iya. Rumahnya di Petoran ya. Setelah turun di situ, kita berbentar karena si Nur Sahib sama Abu Ammar itu sepeda motornya dititipkan di rumah Ali Nurdin. Dan Om melanjutkan perjalanan naik bis Damri, turun di balapan depan rumah kan, turun udah selesai ya. Cerita itu cukup berkesan karena sepanjang hidup menjalani secara langsung sebuah cerita yang cukup bikin spot jantung ya, yang bikin berdebar itu ya baru kali itu.
baru pertama kali juga ya. Betul. Meskipun akhirnya sekarang ini kepikiran juga belum tentu loh itu tadi tentu, tapi bisa jadi dia orang lain itu pengalaman sekolah. Jadi kisahnya dia sampai situ dan itu masih terekam jelas sampai sekarang. Cukup menegangkan juga ya cerita pertama kalinya. Langsung ketemu sama sosok itu. Cekap. Mana tiba-tiba senter mati. Ya itulah. Posisi. Itu yang membuat kita semakin terkesan, jadi memorinya masih nangkep jelas. Oke, demikian tadi bincang kita dengan narasumber kita tentang kisah misteri ya, pertama kali yang pernah dialami sama Om Muhsin. Supaya kalian semua tetap dapat kisah-kisah selanjutnya, subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closingnya ceria. Ya wes, thank you lah Pak. Besok Pak Edi.